Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara dan menjaga kita. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita masih sekitar rukun iman. Siapa yang masih ingat rukun iman yang keberapa yang terakhir kita bahas? Angkat tangannya siapa yang masih ingat? Kedua. Itu rukun iman yang kedua itu iman kepada apa dia? Iman kepada malaikat. Berarti ini sudah 2 pekan nggak belajar, masih ingat ya? Berarti ini benar-benar datang ke sini untuk belajar. Ya, ada saya kasih hadiah ya, mau? Enggak mau? Oh, ambil. Sini. Ya. Iman kepada malaikat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, kita sedikit menegaskan bahwa malaikat itu memiliki jisim. Tahu jisim? Tahu jisim? Ajsam. Memiliki tubuh. Tahu tubuh, Daud? Tahu tubuh? Tubuh berarti terdiri dari tangan gitu ya. Jadi malaikat itu bukan simbol kekuatan baik, karena ada orang mengatakan, oh malaikat itu enggak ada. Malaikat itu simbol kekuatan baik, sedangkan setan itu simbol kekuatan jahat. Sehingga ada yang mengatakan malaikat itu sebenarnya enggak ada gitu. Maka yang benar, malaikat itu ada dan mereka memiliki fisik. Malaikat itu memiliki fisik, ya, memiliki tubuh. Malaikat itu memiliki fisik, memiliki tubuh, ya. Sehingga jangan ada yang mengatakan, oh malaikat itu enggak ada. Ya, malaikat itu hanya simbol kekuatan baik aja. Yang benar, malaikat itu ada dan mereka memiliki fisik, ya. Di antara yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki fisik, Allah memberikan malaikat itu Allah memberikan malaikat sayap. Tadi Nabil bilang apa? Sayap ya. Di antara yang menunjukkan malaikat punya fisik, malaikat itu punya sayap. Daud, berapa fisiknya malaikat Jibril kita sebutkan? Banyak ya. Banyaknya itu berapa? 600. Oh, ada yang masih ingat ternyata. Gak apa-apa, hadiahnya kita habiskan dulu, Dek. Hadiahnya kita habiskan dulu, ambil. Ternyata ada yang masih ingat. Kalau malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayap itu menutup satu ufuk atau menutup ufuk ya.
Lihat ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat itu sebagai utusan. Malaikat itu sebagai apa? Utusan Allah kepada para nabi. Uli ajnihah, para malaikat itu punya sayap. Uli ajnihah, memiliki sayap. Masna, ada yang punya 2 sayap. Wa thulatha, ada yang punya 3 sayap. Wa ruba', dan ada yang punya 4 sayap. Berarti ini bukti bahwa malaikat itu punya fisik. Malaikat itu punya fisik, ya, bukan hayalan. Kemudian malaikat itu ketika mencabut nyawanya orang-orang kafir itu dipukul sama malaikat. Memukul itu pakai apa? Pakai tangan atau pakai mulut? Tangan. Berarti malaikat punya tangan apa enggak? Punya. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu punya fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Dan jika engkau melihat ketika para malaikat itu, ketika malaikat mencabut nyawanya orang-orang kafir. Siapa orang kafir, Amir? Orang kafir itu siapa? Hah? Orang kafir mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Ketika malaikat mencabut nyawanya orang kafir ini mau meninggal ini. Yadribuna wujuhahum, dipukul itu wajah-wajahnya orang kafir sama malaikat. Tuh. Meninggalnya aja orang kafir sudah dipukul sama malaikat. Ada yang berani dipukul sama malaikat? Malaikat itu gunung mampu dia angkat, apalagi manusia. Malaikat itu bisa mengangkat gunung dan melemparkannya. Bagaimana kalau malaikat memukul manusia? Ya. Allah katakan, jika kalian melihat ketika orang kafir mau diambil nyawanya oleh malaikat, dipukul wajahnya. Kalau dipukul wajahnya sama malaikat, kira-kira itu orang dicintai nggak sama Allah? Nggak. Wa adbarahum, punggungnya juga dipukul. Maka ada beberapa orang kafir itu meninggal dunia, badannya memar karena dipukul sama malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki fisik, dia memukul pakai tangan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau tara idzadh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan jika seandainya kamu melihat orang-orang zalim itu, orang-orang kafir itu, ketika mereka di akhir-akhir hayatnya, sejenak sebelum dia meninggal dunia, maka ada malaikat yang membentangkan tangannya. Ya, untuk apa? Untuk dipukul. Keluarkan nyawamu, kata malaikat. Keluarkan nyawamu. Hari ini kamu akan dibalas dengan perbuatanmu. Ya. Jadi kalau saya tanya, Nabil, malaikat itu punya fisik atau tidak? Punya. Mana contoh fisik malaikat?
Amer. Malaikat punya apa? Tangan. Apa lagi? Sayap. Ya. Berarti ini penjelasan Al-Quran yang menerangkan bahwasanya malaikat punya fisik. Kita percaya apa enggak sama Al-Quran? Percaya. Ya. Dan malaikat itu juga punya hati. Ada yang pernah lihat hati? Hati ayam. Oh iya, Daud pernah lihat hati ayam, ya kan? Hati sapi juga ya. Malaikat juga punya hati. Dari hati inilah akan timbul cinta, sehingga malaikat itu mencintai orang-orang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqu wa huwal aliyyul kabir. Sehingga ketika rasa takut itu diangkat dari hati para malaikat, berarti ini Allah menyebutkan para malaikat itu punya hati. Sehingga malaikat ketika diangkat rasa takut dari hati-hati mereka, maka mereka berkata, apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Rabbmu, apa yang dikatakan oleh Allah, qalul haqq. Allah berfirman, Allah berkata kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Allah maha tinggi dan maha besar. Jadi di antara yang menunjukkan para malaikat itu memiliki fisik, mereka punya hati. Ya, mereka punya hati. Amerah, malaikat punya hati apa tidak? Punya. Ya. Nadira, malaikat punya sayap atau tidak? Punya. Jadi malaikat itu punya fisik, ya. Dan kita katakan malaikat punya hati yang dengannya dia mencintai orang-orang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda." Kalau Allah sudah mencintai hamba, siapa yang mau dicintai Allah di sini? Ya. Kita kalau sudah dicintai Allah, masuk surga. Kalau Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril. Jibril memanggil. Orang biasa memanggil pakai apa? Iya. Jibril memanggil. Berseru. Ya, berteriak. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai para malaikat, kata Jibril, ada orang dicintai oleh Allah, maka kamu harus cintai orang itu. Ya. Ketika orang dicintai oleh Allah, Jibril memerintahkan malaikat yang lain juga mencintai orang itu. Ya. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Jibril ya menyeru di atas langit sana untuk memerintahkan malaikat mencintai seorang hamba tersebut. Ya. Dan anak-anak, nanti di surga malaikat akan berkunjung masuk ke dalam surga yang dihuni oleh orang-orang yang beriman, dan malaikat nanti akan memberikan salam kepada penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan para malaikat itu masuk kepada orang-orang yang sudah Allah takdirkan dia menjadi penghuni surga. Dari setiap pintu mereka masuk, maka malaikat itu memberi salam kepada penduduk surga, salamun alaikum, keselamatanlah atas kalian, bima sabartum, ya, karena kalian telah bersabar di dunia. Sabar ketika
menjalankan perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita akan masuk surga. Dan anak-anak, terakhir ya, dalil yang menunjukkan malaikat itu punya fisik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa di setiap Jumat, di sini siapa yang sudah rajin sholat Jumat? Angkat tangan. Sholat Jumatnya itu telat atau tepat waktu? Datang ke masjid itu ketika azan atau sebelum azan? Iya. Ketahuilah, di hari Jumat di setiap pintu masjid itu ada malaikat membawa buku, bawa buku dan pulpen. Dia mau catat nih, Daud datang ke masjid hari Jumat tanggal sekian di jam 11 lewat 45 menit, berarti jam 12 lewat seperempat. Telat itu termasuk itu Daud ya. Amer karena kesiangan bangunnya, datangnya pas azan misalnya, dicatat itu sama malaikat. Sampai datang khotib, tahu khotib enggak? Yang naik di sini. Sampai datang khotib, baru malaikat itu ditutup bukunya. Nah, kalau sudah khotib naik mimbar, yang datang setelah naiknya khotib itu dihitung tidak masuk absennya malaikat. Rasulullah mengatakan, "Idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikatu yaktubuna al-awwal fal awwal." Kalau sudah masuk hari Jumat, maka di setiap pintu masjid itu ada malaikat. Ada malaikat yang mereka menulis siapakah yang paling pertama datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicatat tuh sama malaikat. Nanti dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang pernah masbuk salat Jumat di sini? Tahu masbuk? Bukan Facebook. Masbuk, ya. Masbuk pas orang sudah ruku baru dia datang, itu masbuk namanya. Nah, itu sudah nggak masuk itu dalam daftar orang-orang yang dicatat sama malaikat yang hadir di sholat Jumat itu. Kira-kira kalau mencatat itu dengan tangan atau dengan mata? Tangan. Ini menunjukkan malaikat itu punya fisik, ya. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوُّ الصُّفُوفِ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. Apabila khatib sudah duduk, maka malaikat menutup buku absennya, dan malaikat juga ikut mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan kalau malaikat itu punya pendengaran. Kira-kira mendengar itu pakai apa, Amer? Ya. Jadi anak-anak, kita tekankan bahwa malaikat itu bukan simbol kekuatan baik, tapi malaikat itu benar-benar makhluk ciptaan Allah, sama-sama seperti kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya. Kemudian kita masuk rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, dan para rasul ini punya umat, para rasul ini punya masyarakat, ya. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala membela para rasul, diturunkanlah kitab kepada rasul tersebut
sebagai petunjuk dan cahaya bagi pengikut Rasul itu. Karena tidak mungkin orang itu akan hidup cuma mengandalkan akalnya saja, ya kan? Ada orang mengatakan, oh daging babi itu baik menurut akal dia, tapi Al-Quran sudah menurunkan bahwa daging babi itu haram. Berarti kalau sudah haram nggak baik, nggak sehat. Tapi ada orang mengatakan, sehat kok, saya sudah bertahun-tahun makan daging babi tapi saya nggak sakit. Ada orang mengatakan seperti itu dengan akalnya. Ya, akal tidak cukup kita gunakan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya Allah turunkan kitab sebagai panduan kita. Kalau umat Islam, kitab panduannya apa? Daud. Umat Islam, kitab panduannya apa? Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk bagi kita, yang mengarahkan kita kepada nilai-nilai kebaikan dan membimbing kita untuk tidak terjerumus ke dalam nilai-nilai keburukan. Kemudian anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab Allah berfirman, dan kami telah mengutus para rasul, ya, di tengah umat mereka, dan kami turunkan kepada para rasul tersebut kitab liyaquman nasu bil qisti, ya, supaya manusia ini berperilaku dengan adil, dengan terkontrol. Ya, jadi Al-Quran atau kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagai timbangan apakah perbuatan orang itu baik atau tidak. Ya, anak-anak sekalian, apa saja yang harus terpenuhi? Perhatikan, apa saja yang harus terpenuhi tatkala kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 hal yang harus terpenuhi di dalam rukun iman yang ketiga yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, ya, jadi kalau 4 ini tidak terpenuhi, tidak sah iman kita. Yang pertama, kita yakin bahwasanya kitab-kitab ini turun dari Allah, bukan buatan manusia, bukan buatan malaikat Jibril, bukan. Jadi kita yang pertama harus kita yakini kitab-kitab yang telah Allah turunkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan-karangan manusia, bukan ditulis oleh para nabi, bukan ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tanzilul kitab, Tanzilul kitab, Al-Quran itu turun, kitab itu turun, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya.
Tidak ada keraguan di dalam kitab tersebut. Alif Lam Mim tanzilul kitab. Al-Quran atau kitab itu turun yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mir Rabbil Alamin, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Ya, nazala bihi ruhul amin. Kemudian yang membawa turun Al-Quran itu, kitab-kitab itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada para nabi dan para rasul siapa? Malaikat siapa? Amir masih ingat? Yang membawa Al-Quran turun disampaikan kepada para nabi itu malaikat siapa? Malaikat siapa? Nabil. Yang membawa kitab-kitab itu turun ke dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada para rasul itu malaikat siapa? Lupa. Yang cewek merah. Malaikat siapa yang membawa kitab itu kepada para rasul? Malaikat siapa? Siapa namanya malaikat itu? Lupa. Siapa yang masih ingat? Malaikat siapa? Masa masih lupa? Ya. Malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Yang membawa kitab-kitab itu adalah malaikat Jibril. Ingat ya, malaikat Jibril. Jadi yang pertama yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin terhadap iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa kitab-kitab Allah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Ya, bukan ditulis oleh Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an. "Wa la takhutuhu bi yaminika." Dan engkau tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tanganmu. Berarti ini bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan tulisan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan. Wala takhutuhu biyaminik. Dan kamu juga Muhammad tidak pernah menulis kitab. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu tulisan Nabi Muhammad, maka itu bentuk mengingkari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin, bahwasanya Al-Quran itu atau kitab-kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalau Al-Quran turun itu dari atas atau dari bawah? Kalau Al-Quran itu turun berarti dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Maha tinggi. Daud, kalau tinggi itu di atas apa di bawah? Atap itu tinggi apa enggak? Tinggi. Atap itu kalau tinggi dia di bawah apa di atas? Di atas. Jadi Allah memiliki sifat ketinggian. Karena Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya turun ya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya, bukan dari kiri ke kanan. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita yakini bahwa kitab-kitab itu semuanya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus terpenuhi oleh seorang mukmin terkait iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada nama-nama kitab yang sudah ada di dalam Al-Quran.
ya, beriman terhadap nama-nama kitab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti kitab Taurat, seperti kitab Taurat. Nadira, kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi siapa? Hah? Masa lupa? Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Kitab Taurat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Suhuf Musa, Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian juga kitab Injil. Kitab Injil. Abid, Injil diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Injil diberikan kepada Nabi Isa. Dan anak-anak, Taurat dan Injil yang sekarang sudah tidak asli lagi. Taurat dan Injil yang sekarang yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak asli lagi. Sudah dirubah. Dengarkan, di antara bentuk atau bukti bahwasanya kitab Injil itu sudah berubah atau kitab Taurat itu sudah berubah, di dalam Injil kalau tidak salah itu disebutkan Nabi Sulaiman itu berzina dengan anaknya. Menuduh Nabi berzina dengan anaknya itu kira-kira dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Nabi Sulaiman ditulis di situ disebutkan Nabi Sulaiman berzina dengan anaknya. Ya, ini menunjukkan bahwa kitab Taurat dan Injil yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Isa itu sekarang ini sudah tidak asli. Tidak asli lagi. Kemudian mereka mengatakan juga bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari apa 6 bulan? 6 hari apa 6 bulan? 6 hari apa 6 bulan? Kayaknya 6 bulan saya dengar. 6 hari apa 6 bulan? 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, ya, wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di kedua makhluk ini selama 6 hari. Kata mereka, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan 1 harinya Allah istirahat. Allah capek bikin langit dan bumi. Berarti menetapkan Allah itu capek itu dosa apa enggak? Dosa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan Allah katakan wa ma massana min lughub, dan kami tidak capek kata Allah. Ya, jadi anak-anak, kalau ada yang mengatakan Al-Quran sama Injil itu sama-sama datangnya dari Allah, maka kita katakan Injil yang sekarang, mau dia itu Matius, mau dia itu Markus, mau Lukas, mau Injil apa saja, semuanya sudah tidak asli. Karena itu sudah ditulis dan dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan ulamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu sudah dirubah. Ya.
Yang dijaga oleh Allah satu-satunya kitab adalah Al-Qur'an. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Siapa yang menurunkan Al-Qur'an? Siapa? Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Dari Al-Quran itu tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Al-Quran tidak bisa dirubah oleh siapapun. Siapapun yang ingin merubah isi Al-Quran, dia tidak akan pernah bisa merubahnya. Karena yang menjaga Al-Quran itu Allah. Di antara cara Allah menjaga Al-Quran, banyak anak-anak kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Banyak apa sedikit yang hafal Al-Quran? Di sini ada yang hafal Al-Quran 30 juz? Ada yang hafal Al-Quran 30 juz? Atau ada yang hafal juz 30? Oh, banyak kalau juz 30 ya. Ada beberapa anak. Berarti 30 juz belum ya? Tapi juz 30 sudah ada. Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir ini dimudahkan oleh Allah menghafal 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, anak-anak. Yang pertama, yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin yang beriman kepada kitab-kitab Allah, pertama dia harus yakin bahwasanya Allah yang menurunkan kitab itu. Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Kitab itu turun dari Allah, turunnya dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada nama-nama kitab yang sudah ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang disebutkan diantaranya adalah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kitab Zabur diberikan kepada siapa? Nabi Daud. Wa ataina Daud az-Zabura. Daud tutup muka dia. Sama namanya seperti Nabi Daud ya. Dan kami berikan kepada Nabi Daud itu kitab yang bernama Zabur. Nabi Ibrahim apa nama kitabnya? Di dalam surah Al-A'la, di ayat yang terakhir surat Al-A'la. Apa ayat yang terakhir surat Al-A'la? Ada yang hafal ayat terakhir surat Al-A'la? Dihitung dulu, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaq. Lama kalau begitu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kitab yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim, namanya suhuf. Suhuf itu ya lembaran. Suhuf itu jamak dari sahifah. Itu lembaran yang berisi firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan apa yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dari kitab-kitab yang Allah turunkan, kita imani secara umum. Karena banyak para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah, tentu mereka juga punya kitab-kitab. Nah, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran kita imani secara umum. Pokoknya Allah pernah menurunkan kitab selain Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Selain itu ada kitab-kitab yang Allah tidak sebutkan, kita imani semuanya, yang kita tidak tahu namanya. Ya, kayaknya kajian kita sudah cukup ya. Cukup ya Daud ya. Kita lanjutkan ya nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi kajiannya nanti kita mulai jam 8.45 ya. Jam 8.45. Mau sedikit atau banyak yang datang, kajian kita sudah mulai. Dan kajian akan berlangsung mungkin sekitar 35 menit saja, nggak lebih.
Kalaupun lebih mungkin nanti 40 menit saja. Ya. Karena nanti kalau kita terlalu banyak menyampaikan materi, terlalu banyak yang terbuang karena konsentrasi sudah mulai berkurang. Maka kita sampaikan sedikit-sedikit supaya apa? Supaya materi yang sedikit itu bisa diingat, supaya materi yang sedikit itu bisa diingat dan tidak gampang lupa. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi di pekan selanjutnya kita mulai kajian di jam 8.45, jam 9 kurang 15 menit. Sepakat ya? Sepakat? Ya. Jadi ada yang sudah datang atau belum, atau sedikit yang datang atau banyak, kita sudah mulai kajiannya. Ini dulu anak-anak kajian kita yang singkat ini, semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.